Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Arditya dengan NIM 2007488 dari Prodi Pendidikan Tata Boga 2020, kelas Tata Boga 1B. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampuh oleh Bapak Supriyono SPD MPD dan Ibu Imas SPD MPD. Saya di sini akan membahas sejarah singkat Pancasila. Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia karena berperan sebagai pemersatu bangsa. Pancasila juga membimbing para pejuang mencapai Indonesia berdaulat. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita memahami latar belakang terbentuknya Pancasila. Terbentuknya Pancasila dimulai dengan pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertujuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI inilah yang menjadi sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 33 pembicara pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI yang pertama, ada 3 orang yang mengutarakan pendapatnya tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Supomo pada 31 Mei 1945, dan Soekarno pada 1 Juni 1945. Hasil usulan dari ketiga tokoh pada sidang BPUPKI tersebut ditampung dan kemudian dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil. Panitia yang merupakan pembentukan BPUPKI tersebut sering dikenal sebagai Panitia 9. Panitia yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Adapun rumusan Pancasila yang termasuk dalam Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI yang pertama, BPUPKI kembali menggelar sidang yang kedua untuk membahas hasil kerja Panitia 9 yang menghasilkan beberapa keputusan yang meliputi: pertama, kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Kedua, negara Indonesia berbentuk negara republik. Hasil ini merupakan kesepakatan 55 suara dari 64 orang yang hadir. Ketiga, kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur, sampai Malaka. Hasil kesepakatan 39 suara. Dan yang terakhir, pembentukan 3 panitia kecil sebagai Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Ekonomi dan Keuangan, Panitia Pembela Tanah Air. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah penggantian BPUPKI oleh PPKI mengadakan sidang yang pertama. Pada sidang tersebut, terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi lebih ringkas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Pancasila menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sejarah singkat lahirnya Pancasila yang kini telah menjadi pandangan hidup untuk berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menghargai jasa para tokoh pembela terdahulu yang telah mencetuskan dan menyusun Pancasila ini. Pancasila merupakan jati diri bangsa yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia yang paling ideal dan tidak dapat digantikan lagi oleh ideologi lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Jaya.